Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Kecerdasan Bisnis, yakni Bapak Feby Carlos ST MSc, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana kami akan membahas tentang alur pengolahan data dalam kecerdasan bisnis. Baik, di sini sebelum lanjut ke materi, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Maharani dengan NIM 2310917500108. Di sini saya bertugas sebagai moderator dari kelompok 5. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya, yakni ada Rahmat Darmawan, Ahmad Hanani, M. Arif Nugroho, Awaludin, dan juga Diva Hairul Imam. Teman, di slide ini saya akan jelasin sedikit tentang alur proses pengolahan data yang akan kita lakukan. Pertama-tama di sini ada pengumpulan data ya, atau yang biasa kita sebut collecting. Nah, di tahap ini kita itu pakai Octoverse buat mengambil data dari berbagai sumber secara otomatis. Jadi nanti lebih efisien dan juga tidak manual jadinya ya, nggak ribet gitu. Nah, setelah itu kita masuk ke penggabungan data yang biasa kita sebut itu blending. Nah, di sini kita itu pakai Knime buat nyatuin beberapa data supaya jadi satu dataset yang utuh dan juga saling terhubung. Nah, yang terakhir itu ada pembersihan data atau cleansing. Nah, tahap ini kita pakai Open Refine. Jadi buat ngerapiin ataupun memperbaiki data biar nanti hasilnya itu lebih akurat dan juga konsisten. Jadi di sini intinya itu sebelum data dianalisis, kita pastiin dulu nih datanya udah terkumpul, digabung, dan juga dibersihkan gitu. Sudah dibersihin ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang akan membahas masing-masing tahapnya, kayak dari collecting, blending, dan juga cleansing. Baik, untuk tahap pertama di sini yaitu ada collecting. Nah, untuk collecting nanti ini akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Hanani. Untuk Ahmad Hanani, saya persilahkan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Harani. Saya di sini akan menjelaskan mengenai collecting. Apa sih collecting itu? Kalau teman-teman belum pada tahu, collecting itu dalam bahasa Inggris artinya yaitu mengumpulkan ya. Nah, di sini ada collecting definisi, tujuan, dan tahapannya. Nah, definisinya yaitu proses sistematis untuk mengumpulkan data mentah atau raw data dari berbagai sumber yang relevan. Kita beri contoh dalam konteks pemesanan kereta api. Ini mencakup jadwal, harga, ketersediaan kursi, hingga data pengguna dan transaksi. Tujuannya adalah memastikan kelengkapan dan relevansi data untuk analisis dan fungsionalitas produk. Nah, terus menciptakan dasar data yang komprehensif bagi fitur pencarian dan perbandingan harga real time. Dan terakhir, mengumpulkan data historis untuk prediksi permintaan dan optimasi harga di masa depan. Nah, tahapannya yaitu yang pertama menentukan sumber data. Dan yang kedua ada mengumpulkan data menggunakan Excel. Jadi nanti hasilnya akan menjadi file data Excel. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu memeriksa kelengkapan dan format data. Nah, pada tahap ini, eh, kita akan melakukan collecting data menggunakan platform Octopus. Apa sih Octopus itu? Octopus itu fungsinya adalah yaitu untuk mengumpulkan data secara otomatis dari berbagai website. Jadi website apa saja? Ya contoh ada Traveloka, terus ada Sir Aladin ataupun tiket.com. Itu kita bisa ngambil dari collecting ini. Nah, saya akan mempraktekkan dengan menggunakan platform Octopus. Kita ambil dulu datanya dari Mozilla. Nah, kita ambil dari Traveloka. Nah, tadi saya sudah contohkan ya, saya akan mengambil datanya untuk berada dari kereta api.
ambil tes. Nah, tujuannya itu kita ambil departemen. Tujuannya yaitu Cirebon. Di sini ada tanggalnya, ada 1, kita mau ambil datanya di tanggal berapa. Nah, selanjutnya kita cari. Oke, datanya sudah muncul. Setelah itu kita salin link ya, cari linknya, kita salin, terus kita masuk ke Octopus. Nah, kita paste di sini, klik start. Nah, setelah datanya sudah muncul di Octopus, kita ambil tools yaitu di sini ada auto detect. Kita klik. Nah, datanya akan terekam melalui Octopus. Kita tunggu ya. Kita tunggu sebentar lagi. Oh, lumayan lama ya. Oke, sudah. Nah, selanjutnya tahap selanjutnya kita akan klik create workflow di sini ya. Nah, setelah itu kita klik run test now. Selanjutnya sini ada tahap run, yaitu kita klik pilih standar mode. Nah, ini mau berjalan. Kita tunggu runningnya. Apakah sudah akan muncul? Oh no, di sini ternyata tidak ketemu ya. Oke, kita ulang lagi ya. Kita coba lagi. Kita coba ulang. Nah, tidak. Ini sama juga ya guys. Oke, kita ulang ya guys. Kita ulang. Semoga hasilnya ketemu. Oh tidak, ini sama saja guys. Oke, kita close ulang ya guys. Kita close ulang saja. Kita coba ulang. Nah, ini standar mode. Kita pilih. Nah, kita mulai prosesnya. Wah, guys, ini gimana ya guys? Kita ulang lagi ya. Datanya belum keambil. Nah, oke. Oke, oke. Sudah muncul datanya guys ya. Nah, proses guys. Oke, nah selanjutnya ini tahap terakhir yaitu ekspor di Excel. Jadi otomatis nanti kalau tahap sudah beres semuanya akan menjadi file Excel ya. Kita sini ada ekspor. Nah, kita kunci. Nah, ini sudah tersimpan ya. Kita simpan di filenya Traveloka. Kita save. Oke. Terima kasih, segitu saja yang bisa saya sampaikan dan saya praktekkan. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rampat Dermawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai blending. Nah, definisi blending adalah proses penggabungan data dari berbagai sumber, misalnya data dari Traveloka, Tiket.com, dan Mister Aladin, menjadi satu set data yang terpadu dan koheren. Salah satu tujuannya itu menggabungkan informasi dari beberapa sumber agar lebih lengkap. Tujuan utamanya itu menggabungkan informasi yang terpisah-pisah dari berbagai sumber agar menjadi satu gambaran yang lebih kompresif gitu. Nah, kemudian tahapannya adalah menggabungkan beberapa sumber data menjadi satu set data utuh, menjadikan data agar lebih lengkap dan mudah dianalisis, kemudian menentukan kolom penghubung seperti ID atau nama agar dapat tersambung dengan benar. Nah, pada tahap ini kita melakukan blending menggunakan Knaim, yaitu aplikasi yang digunakan untuk menggabungkan beberapa sumber data menjadi satu dataset secara utuh tanpa perlu menulis kode. Nah,
Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya M. Arif Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan tentang data cleansing. Nah, definisi data cleansing atau data cleaning yaitu proses memperbaiki, menghapus atau mengganti data yang tidak valid, tidak konsisten atau duplikat agar dataset menjadi bersih dan siap dianalisis. Salah satu tujuannya yaitu meningkatkan kualitas dan akurasi data. Nah, tahapannya yang pertama itu deteksi kesalahan data, nilai kosong, data tidak valid, format tidak sesuai. Yang kedua itu menangani missing value dengan penghapusan atau pengisian imputation. Yang ketiga itu ada menghapus data duplikat untuk menghindari hasil analisis data ganda. Yang keempat itu standarisasi format data. Contohnya format tanggal, huruf kapital, dan angka. Yang kelima itu validasi data akhir sebelum digunakan dalam analisis. Nah, pada tahapan ini saya itu akan menggunakan OpenRefine, yaitu alat yang digunakan untuk membersihkan dan memperbaiki data agar lebih rapi serta konsisten. Nah, langsung ke prakteknya saja ya. Kita buka aplikasi OpenRefine. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk moderator atas kesempatan dan waktunya. Jadi untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya tahapan collecting, blending, dan cleansing. Tahapan collecting, blending, dan cleansing sangatlah penting karena menentukan kualitas data yang akan digunakan. Data yang telah kita kumpulkan dengan baik digabungkan secara tepat dan dibersihkan dengan benar akan menghasilkan informasi yang akurat serta memudahkan proses analisa selanjutnya. Jadi sangatlah penting kita untuk membersihkan sebuah data yang telah kita dapatkan dari suatu sumber. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menjelaskan masing-masing tahap tadi, mulai dari collecting, blending, dan juga cleansing. Jadi bisa kita simpulkan ya, bahwa sebelum data dianalisis memang perlu dilakukan 3 tahap penting, yaitu mengumpulkan data, menggabungkan, dan juga membersihkannya. Nah, agar hasil itu lebih hasil analisisnya itu lebih akurat dan juga bisa digunakan dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dipahami dan juga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman yang menonton dan juga Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.